Shalom. Kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Asardiarapa dalam program Rema, di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Karena itu harapan dan doa saya senantiasa saudara-saudara membaca, merenungkan, dan hidup dalam firman Tuhan. Kita sudah berada pada 2 Samuel pasal yang ke-19. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, yang menyatakan kasih karunia-Nya kepada kami di dalam Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan-kesempatan di mana Tuhan mau berbicara ke dalam kehidupan kami melalui firman Allah yang hidup, yang boleh menuntun, menerangi kehidupan kami, senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami di tengah dunia ini boleh memancarkan kasih dan kebaikan serta keselamatan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, saya akan membacakan bagian firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-19 ini, di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kemudian nanti juga saya akan membaca juga tentang raja berangkat pulang dan disongsong oleh Simei. Ya, beberapa ayat nanti kita baca. Nah, demikian firman Tuhan. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah katanya. Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapakah kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Haleluya, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, kita membaca bagaimana kemudian orang-orang Israel berencana untuk memulangkan kembali, menjemput raja mereka yang telah melarikan diri dari Yerusalem, ya, di mana di sana selama ini raja duduk di atas tahtanya di istananya, tetapi karena pemberontakan anaknya Absalom, maka dia harus meninggalkan istana dan melarikan diri. Ya, kisahnya sudah kita bahas di dalam pasal-pasal yang sebelumnya. Nah, saudara, kemudian mereka berperang pada akhirnya dan Absalom mati. Setelah Absalom mati, orang-orang Israel semua kembali ke rumah masing-masing, dan beberapa waktu kemudian orang-orang Israel yang termasuk pengikut-pengikut daripada Absalom tadinya untuk mau memberontak, ya, mendukung Absalom untuk kudeta ke takhta ayahnya ini, kemudian menyadari kesalahan mereka dan ingin supaya raja kembali dipimpin oleh Raja Daud. Dan saudara yang saya kasihi, terjadilah bahwa kemudian mereka boleh membawa Daud kembali, dan itu dalam pasal-pasal berikutnya. Nah, Daud, saudara-saudara, kemudian benar-benar kembali dari tempat pelariannya itu setelah memenangkan peperangan, dan di perjalanan ada banyak peristiwa yang terjadi. Orang-orang yang tadinya datang menemui dia untuk menolong dia, memberikan makan dan sebagainya, saudara, jadi yang melakukan yang baik datang untuk menyambut raja.
juga ternyata orang-orang yang saudara-saudara mengambil kesempatan dalam situasi itu, ya, seperti hamba daripada Mefiboset. Nah, saudara yang saya kasih, termasuk Mefiboset sendiri yang datang menyongsong raja, yaitu anak daripada sahabatnya Jonathan yang selama ini tinggal bersama dia dan makan semeja dengan dia, tetapi tidak mengikuti dia ketika raja melarikan diri karena dia ditipu oleh hambanya. Dan hambanya itu datang kepada Raja Daud dan memfitnah Mefiboset. Tetapi mereka semua datang menyongsong. Bahkan seorang yang bernama Simei, saudara-saudara. Juga itu kita tahu dalam pelarian daripada Daud, Simei ini datang memaki-maki Daud, mengutuk-ngutuki Daud, mengatakan hal-hal yang kasar tentang Daud, mengungkit-ungkit kesalahan Daud, dan sebagainya. Bahkan menimbulkan huru-hara, melempar batu, dan juga debu-debu kepada Daud dan pasukannya. Tetapi Daud bersabar. Itu juga ketika Daud dalam perjalanan pulang datang menemui Daud, itu Simei, dan memohon ampun atas apa yang dihadapi, atas kesalahan-kesalahannya, saudara-saudara. Nah, di sini kita akan membaca, ya, ketika dia datang, saudara-saudara, ya, Simei ini datang dan berkata kepada raja, ayat 19, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah. Janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah raja memperhatikannya lagi. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa, dan lihatlah, pada hari ini akulah pertama-tama yang datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Lalu berkatalah Abizai anak Seruya, katanya, "Bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel?" Kemudian berkatalah raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Lalu raja bersumpah kepadanya. Saudara yang saya kasihi, ini adalah satu pernyataan dari Daud terhadap Simei, memberikan pengampunan yang begitu tulus. Tidak mungkin, saudara, pengampunan itu diberikan kalau tidak ada satu hati, ya saudara-saudara, yang betul-betul telah mengalami anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dia mengerti arti diampuni. Dia mengerti arti daripada telah dibebaskan dari kesalahannya. Nah, saudara yang saya kasih, karena itu dari pembacaan-pembacaan firman Tuhan yang kita lihat tentu masih panjang, saudara-saudara, tetapi hal yang kita mau belajar di sini, saudara, bahwa Daud mengalami pergumulan yang sangat berat, di mana terjadi prahara di dalam rumah tangganya sendiri akibat dari perbuatan salahnya. Dan ketika itu, saudara, Tuhan menegur dia melalui Nabi Nathan, dan dia sungguh-sungguh bertobat di hadapannya. Nah, Tuhan mengampuni Daud tentunya, sangat mengampuni. Bahkan Daud diampuni mungkin jauh sebelum dia telah meminta ampun kepada Tuhan, karena pengampunan itu selalu tersedia dari Tuhan. Nah, saudara, namun akibat daripada perbuatan itu terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, di mana anak-anak dari Daud atau rumah tangga Daud mengalami prahara yang tidak baik. Ya, peristiwa Amnon dan Tamar, lalu kemudian saudara-saudara Absalom yang mengetahui bahwa adiknya itu diperlakukan tidak baik oleh saudaranya sendiri, tentunya yang saudara seayah juga, saudara, maka dia kemudian membunuh Amnon. Dan akhirnya, saudara, bukan hanya itu, kemudian Absalom ingin menggantikan raja sebelum waktunya, dan dia ingin mengkudeta
mengambil cara-cara yang tidak baik. Namun kita tahu bahwa kehidupan Absalom juga berakhir oleh karena kesalahannya dia sendiri. Jadi ini kesalahan-kesalahan terjadi. Dan di sini kita melihat yang tulus betul-betul bertobat di hadapan Tuhan adalah Daud. Dan kita percaya kebenaran firman Tuhan bahwa pertobatan itu, saudara, yang mendatangkan pemulihan dalam kehidupan. Waktu berjalan dan Tuhan akhirnya memulihkan Daud. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang Israel setelah Absalom, persoalan dalam rumah tangganya telah selesai. Dia menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kesedihannya, saudara-saudara, diakhiri. Maka Tuhan mengembalikan Daud ke dalam kerajaannya. Mengokohkan kembali kedudukannya sebagai seorang raja, saudara. Dia kembali ke Yerusalem. Namun ada banyak peristiwa terjadi di sana, di dalam perjalanannya, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa pertobatan, saudara, menghasilkan pemulihan dalam hidup ini. Pembaharuan dalam hidup. Kalau kita ingin melihat sebuah perubahan, kita ingin, saudara-saudara, betul-betul melihat satu anugerah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita ini, saudara, maka kita mau berubah atau bertobat. Apa bertobat ini, saudara? Bukan hanya mengubah tindakan kita, tapi mengubah pola dalam pikiran kita tentang Allah dan kita, tentang pengampunan, tentang kasih yang Dia berikan. Dan ini nyata dalam hidup Daud, bahwa kasih yang dia terima dari Allah, dia terapkan kemudian. Ketika dia pulang, saudara-saudara, ke Yerusalem dan ke istananya, di perjalanan dia bertemu orang-orang yang mengutuki dia, orang-orang yang berkhianat, saudara-saudara, yang memfitnah. Ketemu semua di perjalanan. Apa yang dilakukan Daud? Daud membuat keputusan-keputusan yang luar biasa. Daud tidak dendam. Daud, saudara-saudara, mengampuni. Bayangkan, Simei adalah menurut hukum, tentunya dia orang yang memang layak untuk dihukum mati. Dan kita membaca tadi bahwa Abisai, anak Seruya, katanya, ya, salah seorang dari tentara Daud itu menghampiri Daud dan berkata, Simei ini patut dihukum mati, bukan? Tapi apa jawab Daud, saudara-saudara? Ya, Daud berkata, apa urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Wow, dia menganggap orang yang balas dendam adalah lawan. Ya, balas dendam, saudara, adalah lawan daripada kasih. Dan kasih mengalahkan segala sesuatu. Kasih, saudara-saudara, dapat mengalahkan balas dendam. Dan hari itu dia putuskan, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada amarah. Dia lawan semua dengan sebuah kebenaran, saudara-saudara. Dan dia berkata, dalam bagian yang kita baca, sebab bukankah aku tahu bahwa aku, ya, pada hari ini adalah raja atas Israel. Daud sadar proses yang dia alami. Ya, dia mengalami kejatuhan, kegagalan, saudara-saudara. Ya, jatuh, tetapi dia bangkit kembali. Dan walaupun dia bangkit, saudara-saudara, ada proses yang dia lewati. Tapi proses ini menyadarkan dia bahwa sesungguhnya proses ini meneguhkan dia. Dia adalah pilihan Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan. Sini kita belajar dalam hidup ini, saudara-saudara. Mungkin saudara mengalami kejatuhan. Mungkin saudara mengalami seperti Daud. Mungkin kejatuhan saudara tidak separah Daud, tetapi dosa tetaplah dosa. Satu hal, bahwa Tuhan selalu mengampuni kita. Dia telah mengampuni saudara dan saya. Jangan biarkan dirimu tertuduh. Walaupun mungkin dari situ ada akibat-akibat yang terjadi, saudara-saudara, tetapi dosa sudah selesai. Akibat-akibat itu hanya merupakan sebuah proses untuk kita menyadari kemudian
bahwa pengampunan Tuhan itu nyata. Bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada dosa kita. Bahwa kasih Tuhan lebih nyata daripada yang kita pikirkan. Bahwa dia tidak meninggalkan kita. Bahwa dia, saudara-saudara, tidak membiarkan kita. Dia tidak jauh dari kita. Dia tidak membuang kita akibat kesalahan. Dan persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita temui akibat dari kesalahan sebelumnya, saudara-saudara, bukanlah sebuah penghukuman. Itu hanyalah sebuah akibat. Dan itu dijadikan Tuhan untuk memproses diri kita, mengenal kasih-Nya lebih dalam. Dan Daud mengenal itu. Dan dia mengampuni orang-orang di sekelilingnya. Dan menyadari bahwa akhirnya dia sadar, saudara, bahwa Tuhan memang memilih dia menjadi raja. Dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Apa yang saudara alami akibat daripada kesalahan itu bukan penghukuman, tetapi Tuhan jadikan itu, saudara, menjadi sebuah proses kasih untuk nyata kepada kita bahwa kasih-Nya tak berkesudahan atas kita. Dan itu akan membuat kita teguh kemudian dalam pilihan Allah dan panggilan bahwa kita orang yang benar-benar ditebus, benar-benar disayangi Tuhan, dikasihi Tuhan, dipelihara, disertai, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Walaupun kita berbuat yang salah, tetapi Tuhan tidak membuang kita. Inilah bedanya, saudara, malaikat dengan kita. Malaikat adalah ciptaan yang kudus, tetapi saudara, berbeda dengan kita. Mereka hanya ciptaan kudus. Kita adalah ciptaan Tuhan yang segambar dengan rupanya. Itu sebabnya kalau malaikat salah, dia dibuang. Tetapi kalau saudara dan saya salah, Tuhan tidak membuang kita. Kenapa? Kita adalah gambar diri Allah. Dia turun dari surga, membayar semua hutang dosa kita. Dia selesaikan, saudara-saudara, agar dosa tidak mengikat, dosa tidak lagi menuduh, dosa tidak menguasai kita. Dan sekalipun kita jatuh, dia tetap setia menyertai, mengampuni, mengasihi, dan tidak menghukum kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, itulah perbedaan malaikat dengan kita. Di mana kita lihat malaikat dalam Alkitab tidak ada menyebut Bapa kepada Tuhan. Tetapi saudara dan saya di dalam Yesus Kristus Putra Tunggalnya, yang sulung anak Tuhan itu, maka kita boleh memanggil dia Bapa. Luar biasa, istimewa kehidupan kita, saudara. Posisi kedudukan kita. Dan Tuhan tidak ingin itu hilang dari hidup saudara, hanya karena kegagalan dan kesalahan-kesalahan yang kita hadapi dalam hidup. Karena itu bangkit kembali, saudara. Jangan biarkan iblis terus menuduh. Jangan biarkan tuduhan-tuduhan itu bahwa engkau sedang dihukum oleh Allah. Tidak. Apa yang sedang kau hadapi, pergumulan itu, Tuhan sedang membuat proses dalam dirimu untuk sadar bahwa dia tidak tinggalkan engkau. Dia mau membaharui kau lebih dalam lagi mengenal bahwa kasih-Nya tetap bersama-sama dengan saudara. Karena itu, bangkit. Tuhan selalu mengembalikan kita kepada posisi, bahkan membawa kita lebih baik lagi, saudara-saudara, dari sebelumnya. Selalu ada kesempatan di dalam Tuhan. Orang berkata, ambil kesempatan itu, karena kesempatan tidak selalu datang. Tetapi di dalam Tuhan, saudara, selalu ada kesempatan buat kita. Selalu ada kasih yang tidak habis, pengampunan yang tidak pernah habis, saudara-saudara, karena penebusan yang telah selesai bagi kita di dalam Yesus Kristus. Jadi semua yang kita hadapi ini adalah tujuan Tuhan buat. Pergumulan-pergumulan ini, saudara, adalah meneguhkan posisi kita di hadapan Tuhan, bahwa kita anak yang dikasihi, anak yang disayangi, bukan anak gampangan. Itu sebabnya kita kadang-kala menghadapi pengajaran, didikan dari Tuhan, karena kita anak sungguhan, dilahirkan baru dari air dan roh di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati, bangkit kembali. Kebangkitannya itulah melahirkan kita baru. Haleluya. Oleh kebangkitannya kita menerima kehidupan yang baru, saudara-saudara. Hidup Kristus, di mana Yesus berkata, aku datang memberi hidup
hidup dalam segala kelimpahannya. Tidak sekedar hidup bernafas seperti orang di dunia, saudara, yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ada hidup ilahi, yaitu hidup yang memampukan kita menghadapi segala perkara. Dan hidup ini adalah hidup ilahi yang punya kuasa membawa kita sampai ke dalam kekekalan. Karena itu jangan sia-siakan itu. Dan hari ini, kalau saudara dalam pergumulan yang berat, oleh karena mungkin kau tahu bahwa itu akibat dari kesalahanmu, saya katakan sekali, bukan penghukuman. Karena setiap kesalahan ada akibat yang terjadi di dalamnya. Tetapi Tuhan, Allah kita, yang ahli dan pakar mengubahkan segala yang tidak baik menjadi kebaikan buat kita. Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan, ya, bagi kita yang dikasihinya. Jadi kalau kita dididik, saudara, kita mendapatkan ajaran, sebenarnya dia sedang menyatakan bahwa kita sangat disayang. Sehingga dia tidak ingin, saudara, kita tinggal di dalam kehidupan yang tidak baik dan tidak benar. Dia sedang membawa kita kepada sebuah kehidupan yang jauh menjadi lebih baik lagi, yang penuh kasih, yang mau mengampuni. Karena itu, saudara, orang yang mudah mengampuni, kata Yesus, karena dia tahu banyak pengampunan. Dia tahu tentang kasih, dia mengalami, dia sadar akan kasih, dia sadar, saudara-saudara, akan pengampunan, penebusan di dalam Tuhan. Maka mudah bagi dia mengampuni dalam kehidupan dengan tulus, tidak ada dendam, tidak ada, saudara-saudara, kepahitan di sana tertinggal. Yang ada adalah kasih yang mengalir. Puji Tuhan, saudara-saudara. Hari-hari ini kita mendekati hari di mana Tuhan menyatakan kasih yang terbesar kepada dunia ini, yaitu kehadiran Yesus. Di mana janji itu, saudara, untuk menebus kita yang sudah digenapi, hari-hari ini akan kita peringati. Tidak lama lagi kita memasuki masa Jumat Agung kematian Kristus dan Paskah, yaitu kebangkitannya. Bukan sekedar sebuah perayaan rutinitas atau ritual yang selalu kita lewati setiap tahun. Tetapi, saudara, itu adalah sebuah peringatan dan juga peneguhan selalu buat kita, bahwa dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, hari ke hari, detik demi detik, dia bersama dengan kita. Kita berjalan membawa kematiannya, karena di dalamnya ada kehidupannya juga yang mengalir kepada orang-orang lain. Terpujilah Tuhan kita dan diberkatilah, saudara-saudara. Kalau hari ini engkau menghadapi pergumulan-pergumulan itu, jangan takut. Tetap percaya, tetap setia, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan berkatalah, akhirnya engkau akan berkata seperti Daud di sini, saudara. Bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Bukankah aku tahu bahwa pada hari ini aku adalah anak Allah yang hidup? Dan hanya anak yang mendapat warisan, hanya anak, saudara-saudara, yang mendapatkan boleh tinggal di rumah Bapa. Haleluya. Kita bersyukur dengan semua ini. Karena itu bersukacitalah senantiasa dalam semua yang saudara hadapi. Puji Tuhan, kiranya kebenaran ini terus membawa kita, saudara, untuk hidup bersandar di dalam kasih karunia anugerah Tuhan, tidak takut menghadapi apapun, karena Dia beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, engkau melihat anak-anakmu, kalau dalam pergumulannya, Tuhan, apapun penyebab dari semua itu, maka kami percaya saat ini Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan bersama anak-anakmu. Tuhan menguatkan. Ada Roh Kudus yang kau berikan untuk senantiasa, ya Tuhan, memberi penghiburan dan kekuatan menghadapi segala perkara sehingga bisa ditanggung oleh anak-anakmu, ya Tuhan. Terima kasih. Dan dalam semua ini adalah untuk mengokohkan kembali posisi anak-anakmu. Karena engkau sedang mengembalikan kami kepada gambar dan rupa Kristus itu, yang kudus dan tak bercacat, tak bercelah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas semua ini. Terpujilah Engkau, Allah yang hidup, yang selalu menolong dan menyertai. Di dalam nama Yesus. Amin. Kiranya kebenaran ini selalu menyertai saudara. Dan jangan takut menghadapi apa yang harus saudara hadapi, karena bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama Yesus, saudara-saudara, senantiasa ada kekuatan
untuk menyelesaikan semuanya. Terpujilah Dia, Tuhan memberkati kita semua. Saya, Pastor Samuel, menyampaikan salam restorasi.